Oke. Oke, orang belajar tentang peta minda hari ini. Apa itu peta minda? Sebelum orang belajar peta minda, sebelum membuat peta minda, orang harus punya ide. Karena peta minda itu pada prinsipnya dia menggambarkan secara rinci tentang ide pokok yang orang ingin sampaikan ke pembaca maupun pendengar. Jadi berbicara untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan sebenarnya merupakan sebuah proses alamiah. Kesuksesan dalam penyampaian ide atau gagasan tergantung pada penalaran dan juga rasa yang dituangkan dalam rangka mengajak pembaca atau pendengar terlibat dalam konten yang dipaparkan. Penalaran merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan, menyusun, atau meneguhkan keyakinan. Itu penalaran. Sumber ide ada banyak macam, tapi memang ambil dua. Yang pertama imajinasi. Nah mungkin orang yang tidak pernah berimajinasi pasti ada. Bernalar. Nah bernalar itu berarti secara logik, secara bisa diterima dalam masuk akal begitu maksudnya. Nah bernalar itu orang bisa ambil dari pengerucutan ide, merancang desainnya, lalu petakan jalur Anda, lengkapi pengetahuan Anda tentang ide tersebut. Peta minda. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda itu dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang. Sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Jadi suatu peta minda itu berarti sama dengan pohon, ada DP pokok, ada DP cabang, ranting, dan sebagainya. Cara membuat peta minda orang akan jelaskan setelah ini. Nah, aplikasi pembuatan peta minda ada banyak, tapi yang free boleh di-download, ada FreeMind, Xmind. Kalau online yang cuma kalau nggak suka download kong install, boleh akses di www.mindmap.com. Di sini. Nah, ini contoh peta minda. Tadi kan udah bilang peta minda itu DP ada sama dengan pohon, ada DP pokok, cabang, dan ranting. Nah, di sini DP pokok membuat tentang alat transportasi. Lalu DP cabang utama, kan seperti yang orang tahu, alat transportasi itu boleh dibagi dalam kategori. DP kategori, DP tempat, mungkin, iya toh, DP tempat toh. DP tempat ada udara, ada darat, ada air. Nah, transportasi udara itu apa? Orang jadi dari setelah cabang utama, orang pecah ke DP ranting. Oh, ada pesawat, ada helikopter. Kalau darat, ada sepeda motor, ada mobil, ada bis, ada mungkin ada mikro, ada sepeda, gitu. Kalau air, kapal laut, kapal selam, seperti itu. Jadi pembuatan peta minda yaitu setelah dari ide pokok, orang tuangkan ke ide ke cabang-cabang utama. Setelah itu orang pecah lagi secara detail. Jadi cabang-cabang kecil yang berkaitan dengan cabang utama yang orang buat. Kalau darat, oh alat transportasi darat, oh berarti sepeda motor, mobil, bis, dan lain-lain. Seperti itu. Sampai sini boleh? Oke, terang lanjut. Manfaat peta minda. Menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergi, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Jadi ini
Ngoni boleh buat untuk belajar memahami suatu materi. Lalu membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, menyenangkan dan mudah diingat. Jadi kalau ngoni rupa rasa susah untuk belajar sesuatu, ngoni gunakan petaminda supaya ngoni lebih gampang untuk meringkas. Jadi ngoni dapat lebih gampang untuk mengingat. Mem waktu kuliah, kalau mem ada materi-materi mem susah, mem bikin DP petaminda seperti ini. Jadi contoh materi kalau mem lakukan kuliah di teknik informatika. Jadi ada tuh DP nama numerical method atau statistik begitu. Jadi membuat DP kerangka-kerangka supaya ketika mem satu kali lihat, oh sudah kita semangati DP jalan cerita ini mau jadi bagaimana seperti itu. Menurut Mikhail Mikhalko, kegunaan metode petaminda antara lain sebagai berikut. Memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, dan mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Ini menurut Mikhail Mikhalko. Langkah-langkah membuat petaminda. Yang pertama, buat subjek atau judul. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah petaminda, karena subjek ini akan menjadi center dalam petaminda Anda. Jadi sebelum membuat petaminda, ini harus punya subjek atau judul dulu. Apa suatu orang mau bahas, seperti itu. Mem kasih contoh, Mem akan membuat petaminda tentang liburan keluarga. Jadi liburan keluarga, Mem taruh di tengah-tengah, karena ini DP center. DP pokok yang akan Memo kembangkan lagi. Lalu, kedua, buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, karena ini liburan keluarga ya, Mempe pokok kan liburan keluarga. Jadi, aktivitas apa yang akan dilakukan selama liburan, mau baking apa? Apa saja perlengkapan yang dipersiapkan, jadi mau bawa apa? Siapa saja yang akan diajak ikut serta? Siapa-siapa yang boleh mau ikut. Kemana saja tujuan perjalanan liburan. Jadi DP tujuan ini mau kemana. Dalam contoh berikut, dibuat 4 cabang utama. Boleh lebih, tapi membuat cuma 4. Tapi kalau ngoni ada ide, boleh mau tambah. DP cabang utama itu aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, Petaminda jadi begini. Setelah liburan keluarga, ada cabang utama yaitu aktivitasnya apa, perlengkapan yang dibawa apa, siapa saja yang mau diajak, dan terakhir DP tujuan apa. Tujuannya di sana mau baking apa, seperti itu. Tujuannya kemana, Tujuannya kemana. Nah, setelah itu, kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang-cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Jadi, setelah terus sudah apa tuh cabang utama, tadi berdasarkan pertanyaan dapat 4. Nah, di situ, orang mau kembangkan lagi, sejelas, supaya ketika orang satu kali lihat, oh, sudah tahu. Nah, di sini, mengembangkan dari aktivitas. Aktivitas mau bikin apa di sana? Oh, mungkin boleh mau berkuda, berenang, atau belanja, atau main bola, atau main voli, bertenda, dan sebagainya. Perlengkapan apa yang mau dibawa? Contoh sepatu, baju renang, sandal, topi, makanan, terserah. Lalu tujuannya boleh kemana liburan? Boleh ke pantai, boleh ke taman, boleh ke gunung, boleh ke waterboom, atau kemana. Lalu siapa yang mau ikut di liburan keluarga ini? Boleh ayah, boleh ibu, adik, sepupu, kakek, nenek, paman, tante, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, DP step kok cuma 3 sebenarnya untuk membuat petaminda. Yang pertama buat judul, karena judul itu untuk jadi subjek. Subjek itu center dari petaminda. Di sini liburan keluarga.
Lalu buat cabang-cabang utama. Jadi buat pertanyaan, di dalam liburan keluarga ini ada apa-apa. Boleh jadi siapa, aktivitas, perlengkapan, tujuan. Setelah itu, langkah terakhir, Ngoni buat kembangkan cabang-cabang utama ini menjadi DP ranting-ranting. Jadi, kalau siapa, sama seperti ini, ayah, ibu, adik, sepupu. Kalau tujuan, pantai, taman, gunung, waterboom, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Latihan. Buatlah peta minda tentang meja dengan pertanyaan berikut. Ini, yang di biru ini, sebagai subjek atau center peta minda yang Ngoni akan buat. Nanti DP pertanyaan-pertanyaan ini yang akan Ngoni jawab untuk jadi cabang utama. Nah, cabang utama Ngoni kembangkan lagi jadi DP ranting berdasarkan Ngoni pe imajinasi dan kemampuan masing-masing. Ngoni buat jo gambar jo di kertas, bikin jelas, pong foto, kirim di classroom, mem so bikin DP tugas. Paling lambat jam 8 malam kalau nggak salah tadi kita buat hari ini. Boleh? Jadi silahkan catat yang ini. Ngoni boleh pilih DP subjek. Boleh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau ide baru ini boleh membuat apapun. Yang penting Ngoni tahu dong apa tuh Ngoni mau bikin. Lalu DP cap ini, ABC ini, pemikiran acak tentang meja. Contoh subjeknya ini. Nanti dari itu, Ngoni buat cabang utama dari jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah itu, dari sini Ngoni kembangkan lagi hasil jawaban dari A, B, C, D ini, kembangkan lagi untuk menjadi ranting-rantingnya. Boleh mau buat? Mem, boleh bikin yang lain begitu dong, DP judul lain begitu. Oh, kalau boleh. rasa ini susah boleh baking lain. Yang penting DP inti Ngoni boleh baking peta minda. Cuma enggak boleh liburan keluarga dengan alat transportasi, karena Mem so baking contoh itu. Boleh? Boleh, Mem. Oke. Ada pertanyaan sebelum torang akhiri? Kalau enggak ada pertanyaan, yang baru masuk, yang belum Ricky absen, silahkan absen dulu. Mem mau share di chat. Mana ada chat nggak muncul ini? Oh ini. Mem share di chat, silahkan ambil absen dulu. Sudah? Silakan ambil absen dulu. Sudah ambil absen semua? Sudah, Mem. Jangan lupa, jangan sampai salah pilih kelas nih, karena waktu Mem dah rekap tuh lalu ada beberapa nama yang dari 10.4 dia tak masuk di 10.5, di 10.3, seperti itu. Jangan sampai salah pilih kelas. Oke, karena so ambil absen, jangan lupa bikin tugas. Pertemuan orang sampai sini. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang.